Disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi. Sari Berita Penting. Jajaran pemerintah Kota Pontianak berziarah ke makam Kesultanan Pontianak di Batu Layang yang menjadi bagian penting sejarah berdirinya Pontianak. Jadi hikmahnya barangkali yang perlu kita teladani bahwa beliau ini sebagai pendiri Kota Pontianak, tentu kita harus menteladani beliau. Mahasiswa IAIN Pontianak Nabil Munib berharap di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan Kabinet Merah Putih dapat meningkatkan sumber daya manusia unggul dan berdaya saing. Basis pendidikan kan sebetulnya tidak cukup kepada kepada para pelajar dan juga kan kepada para peneliti juga. Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam berita pagi ini, edisi Rabu 23 Oktober 2024 bersama saya Meiti Sudaina. Inilah berita selengkapnya. Jajaran pemerintah Kota Pontianak berziarah ke makam Kesultanan Pontianak demi mengenang jasa para pendiri Kota Pontianak yang telah berusia 253 tahun. Makam Kesultanan Pontianak di Kelurahan Batu Layang menjadi bagian penting sejarah berdirinya Kota Pontianak. Berikut laporannya. Makam Kesultanan Pontianak di Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara menjadi bagian penting dari sejarah berdirinya Kota Pontianak yang kini berusia 253 tahun. Untuk mengenang jasa para pendiri Kota Pontianak, jajaran pemerintah Kota Pontianak dan Forkopimda Kota Pontianak berziarah ke makam Kesultanan Pontianak. Pada ziarah tersebut dipimpin oleh pejabat Wali Kota Pontianak Ani Sofyan bersama para peziarah mendoakan Sultan Pontianak Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri dan para penerusnya. Ani Sofyan mengatakan ziarah ini memang rutin dilakukan setiap hari jadi Pontianak dalam rangka mendoakan para pendahulu yang telah banyak berjasa mendirikan Kota Pontianak hingga seperti sekarang ini. Sehingga dari hal tersebut dapat meneladani Sultan Pontianak dengan perjuangannya mendirikan Pontianak. Jadi hikmahnya barangkali yang perlu kita teladani bahwa beliau ini sebagai pendiri Kota Pontianak, tentu kita harus menteladani beliau sebab dengan tujuan beliau lah kota ini ada. Mestinya kita sebagai penerus bangsa ini bisa membangun kota dengan baik untuk menghargai jasa beliau. Pesan saya kepada masyarakat Kota Pontianak bahwa kita harus berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada Sultan yang sudah memberikan Kota Pontianak sehingga kita bisa tinggal di Kota Pontianak dengan aman, tentram, dan damai. PJ Wali Kota juga mengajak masyarakat untuk berjaga dan melestarikan nilai-nilai sejarah serta budaya Kota Pontianak sebagai ungkapan terima kasih kepada para pendiri Pontianak. Ia juga berharap peringatan hari jadi ke-253 tahun ini merefleksikan semangat untuk terus membangun dan mengembangkan Kota Pontianak menjadi lebih baik. Muhammad Rokib dan Dian Lestari melaporkan. Mahasiswa IAIN Pontianak Nabil Munif berharap di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan Kabinet Merah Putih dapat meningkatkan sumber daya manusia unggul dan berdaya saing. Di dalam Kabinet Merah Putih ada 2 menteri pendidikan yang profesional di bidangnya yang akan mampu memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia. Kita simak laporannya. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi harapan besar masyarakat Indonesia, khususnya di bidang pendidikan dalam meningkatkan sumber daya manusia karena mempercayakan Abdul Mukti sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.
apalagi telah diperkuat dengan hadirnya Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yang dikomandoi Satrio Sumantri Brojonegoro. Mahasiswa Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri IAIN Pontianak Nabil Munib berharap di bawah kepemimpinan kedua Menteri Pendidikan yang profesional di bidangnya akan mampu memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia. Apa yang belum terlaksana semakin penerapan tadi dia dicoba ditingkatkan lagi karena basis pendidikan kan sebetulnya tidak cukup kepada kepada para pelajar dan juga tapi kan kepada para pendidiknya juga. Nabil Munib yang kini magang di SMA Negeri 3 Pontianak ini juga sangat mendukung pengangkatan Menteri Kabinet Merah Putih yang tidak hanya berdasarkan elektabilitas tapi juga integritas dan profesionalisme. Menyadari potensi negara ini tidak terlepas dari pendidikan, kesehatan, dan perekonomian, sehingga ketiga sektor ini harus terus ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya. Harmanta dan Boyke Sinurat melaporkan. Panwascam Pontianak Tenggara, Kota Pontianak terus berkomitmen menjaga ketertiban dan mencegah potensi pelanggaran kampanye pilkada di Kalimantan Barat. Salah satu yang dilaksanakan pada momen tarian Jepin Masal HUT Kota Pontianak ke-253. Kita simak laporannya. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun Kota Pontianak ke-253, pemerintah setempat menggelar Jepin Masal sepanjang Jalan Ahmad Yani Minggu pagi. Namun kegiatan ini tidak hanya diwarnai semangat perayaan, melainkan juga kehadiran panitia pengawas dari Kecamatan Pontianak Tenggara. Panwascam Pontianak Tenggara mengambil peran penting dalam mengawasi jalannya acara tersebut. Keberadaan mereka bertujuan untuk mencegah potensi pelanggaran kampanye yang bisa terjadi di tengah suasana meriah ini, terutama menjelang pemilihan kepala daerah di Kalimantan Barat. Pengawasan yang ketat ini menunjukkan komitmen Panwascam dalam menjaga integritas dan keamanan acara. Konsentrasi massa yang cukup tinggi juga untuk tari Jepin Masal. Kita tidak menginginkan adanya kampanye dari paslon-paslon tertentu untuk kepentingan mereka. Jadinya kita dari pengawas pemilu kecamatan ikut memantau juga, Pak. Jepin Masal yang dihadiri berbagai elemen masyarakat menjadi ajang untuk mempererat silaturahmi, namun tetap dalam koridor yang diatur. Kegiatan ini bukan hanya untuk merayakan, tetapi juga untuk menjaga suasana damai dan kondusif menjelang pilkada. Sarusani, Viko Alhadi melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Saya Komisaris Besar Polisi Adi Haryadi SIK MH Kapolresta Pontianak mengajak masyarakat Kota Pontianak bersukacita dalam menghadapi Pilkada tahun 2024. Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pontianak serta Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat tahun 2024. Pesta Demokrasi Pilkada serentak tahun 2024 merupakan ajang untuk memilih pimpinan terbaik baik itu Kota Pontianak maupun Kalimantan Barat. Jaga terus kondisivitas Kota Pontianak selama tahapan pilkada berlangsung, saling menjaga silaturahmi, menjaga partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pilkada tahun 2024. Agar pilkada tahun 2024 ini bisa berjalan aman, damai, jujur, adil, serta demokratis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi Om, salam presisi. Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak. Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget. Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi jalannya juga ramai. Ih,
Yang nyampein keluhan duluan kan saya. Tapi masalah saya lebih penting. Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI. Halo RRI? Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Pilkada 2024 adalah kesempatan kita memilih pemimpin yang jujur dan berpihak kepada rakyat. Namun, ancaman politik uang masih mengintai demokrasi kita. Jangan biarkan suara kita dibeli. Suara kita adalah masa depan. Suara kita adalah kekuatan, bukan barang dagangan. Politik uang hanya akan membawa kita kepada pemimpin yang tidak peduli dengan kesejahteraan rakyat. Tolak politik uang adalah langkah awal menuju perubahan yang lebih baik bagi Kota Pontianak dan Indonesia. Jangan takut untuk menolak, jangan takut untuk melaporkan pelanggaran politik uang. Mari bersama-sama kita menjaga pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang demokratis dan lebih berintegritas. Ayo bersama-sama kita wujudkan pilkada yang bersih, adil, dan tanpa politik uang. Pilihlah dengan bijak, bukan dengan uang. Salam awas. Jaga suara kita, tolak politik uang. Pilkada bersih, masa depan lebih cerah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bawaslu Kota Pontianak. Majelis Adat Budaya Melayu MABM Kalimantan Barat kembali menyelenggarakan Festival Melayu ke-13 di Kota Pontianak. Festival ini juga menyuguhkan pameran yang menampilkan berbagai hasil usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM lokal. Berikut laporannya. MABM Kalimantan Barat kembali mengadakan agenda tahunan mereka, yaitu Festival Budaya Melayu di Kota Pontianak. Kabupaten Ketapang hadir dengan stand pameran yang menampilkan beragam hasil dari usaha lokal yang mencerminkan identitas dan budaya daerah. Sekretaris MABM Kabupaten Ketapang, Erma Erawati mengungkapkan kebanggaannya terhadap keragaman produk yang mereka tawarkan. Makanan tradisional yang tidak hanya menggugah selera, tetapi juga mempresentasikan nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah ada sejak lama. Kerja tim, tidak sendiri-sendiri. Jadi kita bagi setiap pakai lombanya apa-apa, kita bagi koordinatornya siapa-siapa. Nah, mereka rapat sama mereka lapor ke kita. Menurut Erma Erawati, setiap produk memiliki cerita dan makna tersendiri, mencerminkan kreativitas dan kerja keras para pengrajin lokal. Dirinya berharap dengan adanya pameran ini, warga dapat lebih mengenal dan menghargai produk lokal yang dihasilkan oleh UMKM Ketapang, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Rekan Erma Erawati di stand Kabupaten Ketapang, Erni Sutrisni berharap berbagai produk unggulan di stand kabupaten ini dapat menarik lebih banyak perhatian dari pengunjung dan masyarakat luas. Kami berharap memang untuk stand sekarang ini kami berharapnya ya kita jadi yang karena kami sih sudah menampilkan yang maksimal, mudah-mudahan juga harapan kami pun bisa terwujud. Festival Melayu ke-13 di Kota Katulistiwa, Pontianak, menjadi wadah bagi setiap kabupaten dan kota di Kalimantan Barat untuk berkontribusi dan menampilkan kekayaan budaya serta produk unggulan daerah masing-masing. Tim Liputan MBKM Visip Untan melaporkan. Ketua Federasi Olahraga Kreasi Budaya Indonesia ataupun FOKBI Provinsi Kalimantan Barat, Sinuwati mengharapkan tari jepin massal di Kota Pontianak dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Menurutnya, jepin massal ini merupakan salah satu wujud menjadikan masyarakat di Kota Pontianak hidup sehat. Kita simak informasinya. Tari jepin massal yang telah sukses digelar bersama puluhan ribu peserta di sepanjang Jalan Ahmad Yani Pontianak mendapat respon positif dari banyak pihak. Satu di antaranya ialah pengurus Federasi Olahraga Kreasi Budaya Indonesia, FOKBI, Provinsi Kalimantan Barat.
Ketua Fokbi Kalimantan Barat Sinuwati mengapresiasi pelaksanaan jepin massal tersebut yang mampu meraih rekor dunia Museum Rekor Indonesia MURI dengan catatan peserta jepin terbanyak. Sinuwati menilai bahwa jepin massal ini merupakan salah satu wujud menjadikan masyarakat Pontianak hidup sehat. Oleh sebab itu, ia berharap agar tari jepin ini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Kami dari Fokbi Provinsi Kalimantan Barat bersama Fokbi Kota Pontianak tentunya hari ini di hari jadi Kota Pontianak yang ke-253 ini kami dari Fokbi mengapresiasi sekali kegiatan senam bersama ini dan harapan kami ke depannya semoga kegiatan ini selalu continue berkelanjutan untuk kegiatan kita supaya masyarakat Indonesia khususnya Kota Pontianak sehat, bugar, gembira dan luar biasa tentunya kami Fokbi selalu mendukung. Mungkin itu dari kami. Sinuwati menambahkan pada hari jadi ke-253 ini diharapkan agar Kota Pontianak semakin maju, unggul dan masyarakatnya selalu sehat serta sejahtera. Hal tersebut tentu tidak terlepas dari peran serta dari seluruh lapisan masyarakat Kota Pontianak untuk bersama-sama mewujudkan Pontianak lebih maju. Muhammad Rokib dan Dian Lestari melaporkan. Lembaga Sensor Film melakukan sosialisasi Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri di berbagai daerah di Indonesia. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan literasi kepada masyarakat agar dapat memilah dan memilih tontonan sesuai dengan usia. Kita simak laporan selengkapnya. Jadi telah terjalin kerjasama antara Lembaga Sensor Film LSF telah memprogramkan sosialisasi Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri di 40 titik di seluruh Indonesia, satu di antaranya di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dari 40 titik itu, LSF menargetkan 10.000 orang mengikuti sosialisasi ini. Ketua Komisi 3 LSF RI Kuat Prihatin mengatakan khusus di Pontianak menargetkan sekitar 100 orang. Ini melaksanakan sosialisasi budaya sensor mandiri itu di 40 titik. 40 titik itu salah satunya ini di Pontianak. Nah, target yang akan kita capai dengan 40 titik itu 10.000 orang yang terpapar oleh sosialisasi ini. Nah, ini yang sekarang mungkin sekitar 100 orang lah yang bisa kita targetkan dari hari ini, dan kita tentunya ini menjadi salah satu cara kita datang ke spot-spot di beberapa daerah. Nah, kita juga selain datang dengan format seperti ini, kita juga datang ke sekolah-sekolah juga di kampus. Di kampus ada beberapa kali kita lakukan dengan jumlah audien yang besar, di UHAMKA itu sampai 2.000-an orang, dan juga dalam waktu dekat ini akan di Batu Sangkar, itu di UIN Batu Sangkar juga kurang lebih 2.000 lebih orang. Kuat Prihatin mengatakan angka 100 orang ini kelihatannya besar, namun sebenarnya kecil jika dibandingkan dengan jumlah penduduk, apalagi sasaran utama adalah anak-anak usia sekolah dan mahasiswa. LSF juga akan menjalin kerjasama dengan gabungan pengusaha bioskop seluruh Indonesia untuk pemutaran film. Iklan layanan masyarakat dengan tampilan mengedukasi akan tayang terlebih dahulu sebelum pemutaran film. Harmanta dan Boyke Sinurat melaporkan. Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak. Selanjutnya kita ikuti info perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama Prakirawan Ade. Ade, laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan Mei. Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak kami laporkan perakiraan cuaca untuk hari ini Rabu tanggal 23 Oktober 2024 berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Pada pagi, siang, dan juga sore hari untuk wilayah Kalimantan Barat diperkirakan secara umum cerah hingga cerah berawan. Kemudian pada malam hingga dini hari diperkirakan kondisi cuaca dominan berawan. Untuk arah angin bertiup dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 38 km per jam. Suhu udara bisa antara 23
33 hingga 34 derajat Celcius, dan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 99%. Selanjutnya kami sampaikan informasi titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat. Selama 24 jam terakhir terdeteksi sebanyak 43 titik panas, dan potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan masih perlu diwaspadai, terutama pada tanggal 23 hingga 29 Oktober 2024. Untuk informasi dan negara Info 1 Pontianak bisa menggunakan aplikasi Info BMKG yang tersedia di App Store maupun Play Store, atau bisa memantau website kami di kalbar.bmkg.go.id atau melalui sosial media Instagram BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Adit. Selanjutnya kita kembali ke studio bersama kami. Demikian tadi sudah kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama Prakirawan Ade. Sekian warta berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meti Sudena mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3pontianak@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa. Maju, 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 ayo